Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. أولا نشكر الله عز وجل على نعمه كثيرة التي لا تحصى ولا تعاد. ثانيا صلاة سلاما دائما متلازما على نبينا وحبيبنا وقدوتنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Kita bersyukur hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur bisa bertemu kembali. Kita bersyukur bisa menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Kita bersyukur hati kita masih tergerak untuk melangkahkan kaki kita menuju sebuah majlis ilmu. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat atasnya, keluarganya, para sahabatnya. Dan semoga syafaat sampai kepada orang-orang yang senantiasa ittiba kepada Nabi Muhammad hatta yaumul akhir, sampai hari kiamat. Amin. Dalam beberapa firman Allah Azza wa Jalla menjelaskan kewajiban dari membaca Al-Quran sesuai dengan qaidahnya, sesuai dengan tajwidnya. Di antara yang sudah masyhur yaitu dalam surat Al-Muzammil Allah memerintahkan kita, ya, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya. Pada ayat tersebut kita diperintahkan untuk bangun malam, ya, salat malam dengan membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Aw zid alaihi, menambahkan sedikitnya. Sedikit aja enggak apa-apa, gitu kan. Aw zid alaihi warattil qur'ana, dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Jadi Al-Quran dibaca dengan tartil. Maka di antara makna tartil adalah sebuah makna yang diperinci lagi. Ya, jadi tartil bukan dimaknai dengan pelan-pelan, perlahan-lahan. Ya, kalau dimaknai atau diartikan perlahan-lahan tidak salah juga. Tapi ini makna secara bahasa. Ya, makna secara bahasa. Kemudian dijelaskan terperinci secara makna istilahnya bahwasanya tartil itu terbagi menjadi 3, ya. Di antaranya ada tahqiq, tajwid, dan al-hadru. Sudah kita jelaskan juga, ya. Tahqiq ini biasa kita gunakan untuk metode belajar mengajar atau tahsin, ya. Jadi metode tahqiq haqqoha. Tahqiq itu artinya haqqoha, menyempurnakan, menyesuaikan hak-hak masing-masing huruf, memberikan setiap huruf hak-haknya, ya. Jadi memperjelas huruf demi huruf itu namanya tahqiq. Sangat pelan sekali. Makanya yang kita pelajari ketika kita tahsin, ya. Kemudian juga ada metode tadwir, ada bacaan tadwir. Ini juga di antara makna tartil juga yang kedua tadwir. Ya, tadwir adalah bacaan, bisa kita ibaratkan seperti kita membaca Quran setiap harinya, itu tadwir ritmenya. Atau ketika imam sholat juga menggunakan ritme tadwir, ya. Pertengahan membaca Al-Quran dengan metode atau dengan ritme sedang, enggak cepat, enggak pelan, tapi sedang. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Enggak sedang, enggak pelan, enggak cepat, tapi sedang. Dan ini digunakan untuk imam biasanya, atau kita tilawah sendiri gitu, membaca Al-Quran sendiri. Kemudian yang terakhir adalah al-hadru, atau metode bacaan, ritme bacaan yang paling kencang, cepat, ya. Bacaan ini siapa yang menggunakan? Yaitu para hafid, para hafid atau muhafid, yang mereka menjaga hafalan mereka untuk dimurojaah, memiliki target yang sangat banyak sehingga harus meringkas waktunya. Jadi nggak mungkin membaca dengan metode tahqiq, ya. Maka kalau kita ibaratkan, kalau metode tahqiq itu 1 juz bisa 2 jam.
bisa 2 jam lebih, bisa bahkan bisa 2 jam setengah, 3 jam bisa. Tapi kalau metode al-hadr atau hadr, metode yang paling cepat, maka ini bisa meringkas waktu. 1 juz bisa mungkin kurang dari 1 jam bisa. Ya. Tapi dalam kurun waktu dengan catatan tetap menjaga hukum tajwidnya, walaupun tidak sempurna. Ya, jadi kalau misalnya kita baca cepat itu nggak akan bisa sempurna tajwidnya, tapi paling tidak bisa menjaganya dari kesalahan-kesalahan. Kemudian hukmul iltizam bitajwidi. Ya, an-nasu fi hadzal amr baina mutasyaddidin wa mutasahilin. Wa hatta yakun al-kalam daqiqan fa innana nufarriqu fihi baina ma yali. Jadi hukum menjaga tajwid, ya, ada beberapa hukum menjaga ilmu tajwid atau hukum menjaga tajwid dalam membaca Al-Quran. Ya. An-nasu fi hadzal amr, manusia dalam hal ini, ya, satu golongan yang terlalu memberatkan, ya, dan satu golongan lain yang mengambil yang lebih mudah. Ya, ada dua pendapat ini. Untuk menjelaskan perkara tersebut, ya, maka beliau merincinya, ya, fa inna nufarriqu fihi bayana ma yali. Yang pertama adalah makharijul huruf, ya. Yang pertama adalah hukum menjaga makharijul huruf. Al-iltizamu biha wajibun wal ikhlalu biha haramun mutlaqan. Ya. Kata ghairi ha ar-rahman bil kha au bil ha, ar-rahman au ar-rahman. Maka ini menjaga makhraj itu adalah kewajiban. Wal ikhlalu biha haramun mutlaqan, dan meninggalkannya yaitu haram yang mutlak, ya, haram yang mutlak. Kata giri seperti merubah ha bil kha. Coba ar-rahman, ar-rahman. Maka kesalahannya adalah merubah menjadi kha atau ha. Maka ini perhatikan, jangan sampai, ya, ini contoh kecil aja ar-rahman. Ya, bisa jadi diaplikasikan juga dalam huruf ha yang semisalnya atau huruf ha yang pada ayat atau kata yang lainnya. Ya, kalau ar-rahman mungkin kita sudah paham, ya, menggunakan ha, dan kita juga sudah terbiasa membaca al-fatihah, maka kita bisa membiasakannya sehingga kita mungkin sedikit yang salah gitu kan. Tapi bisa jadi dalam ayat-ayat yang lain atau kalimat atau kata yang lain, ya, bisa merubahnya, ya. Hamim, hamim fi ahsani taqwim, ya, sampai fi ahsani taqwim, ya. Kelihatannya sepele, tapi sepertinya adalah ikhlalu biha haramun mutlaqan. Jadi meninggalkannya seperti ini hukumnya haram yang mutlak. Jadi nggak ada keringanan-keringanan lagi. Kalau seperti ini merubah huruf, artinya merubah huruf, ya, merubah huruf nggak ada keringanan lagi, ya. Jadi tetap haram dan pelakunya juga bisa berdosa. Ya, kadang huruf ha ini mirip dengan huruf kha, ya, tercampur, bahkan ada beberapa kan di sini juga, ya, kadang-kadang ar-rah, ar-rah, ya, ar-rah, misalnya, atau dengan huruf ha, ya, ar-rahman. Tapi ini soal jarang, ya, ar-rahman. Kemudian yang kedua, sifatul huruf wa tanqasimu ila qismain. Yang kedua adalah kesalahan pada sifatul huruf dan terbagi menjadi dua. Sifatun taghyiruha yukhriju al-harf an hayzah, ya. Sifat yang pertama adalah sifat yang jika berubah akan mengubah bentuk huruf, ya. Al-iltizamu biha wajibun, menjaganya adalah kewajiban, wal ikhlalu biha haram mutlaqan, meninggalkannya sama kayak tadi, haram yang mutlak. Katafkhimis sin. Nah, ini kalau tadi berkaitan dengan makhraj, ya, ar-rahman berubah menjadi kha sama ha. Yang ini sekarang berkaitan dengan sifat. Ya, tapi nggak jauh beda. Ya, kalau kita sudah mempelajari murid nggak jauh beda nih. Katafkhimis sin, asa pada kalimat asa dalam surat Al-Qalam, ya, asa rabbuna, wa tarqiqis shad dalam surat At-Toha, Toha, ya, aso, ya. Maka jangan sampai dibaca tebal pada surat Al-Qalam, jangan sampai dibaca
asa rabbuna, tapi harus tipis. Asa rabbuna. Dalam surat Taha juga huruf shad harus dibaca tebal, jangan sampai dibaca tipis. Ini berkaitan dengan sifat. Ya. Kalau misalnya gini nih, huruf sa adalah huruf tipis. Ketika huruf sa dibaca tebal, maka bunyinya juga enggak gitu ya, tapi lebih kepada ketebalan. Contohnya seperti ini. Asa kurang sempurna dalam membuka. Asa rabbuna, yang enggak terlalu mirip dengan sa juga, tapi dia menyeleweng sifatnya, ya. Sifatnya menyeleweng. Maka yang seperti ini dikategorikan juga haram, ya. Haram. Harus dibaca sesuai dengan sifatnya, yaitu tipis, dan huruf shad harus dibaca dengan sifatnya juga, yaitu tebal, jangan sampai dibaca tipis. Dalam surat Thaha, wa 'asa, kalau dibacanya wa 'asa, nah, seperti ini huruf sa, ya. Tapi bukan huruf sa murni, tapi huruf shad yang dijadikan tipis, jadi seperti huruf sa, ya kan? Wa 'asa Adam wa 'asa, ya kan? Salah. Wa 'asa. Nah. Sallallahu. Nah, ini salawat juga sama nih. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu lagi. Sallallahu ya. Sallallahu yang sallallahu alaihi wasallam ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari hal yang kecil seperti itu kalau bisa dijaga, ya. Karena hal-hal yang kecil seperti itu nanti akan merubah di Al-Qur'an juga, ya, akan merubah juga. Ya, secara tidak langsung berarti artinya lisan udah mulai otomatis untuk mentajwidkan huruf gitu. Terus yang kedua, yang kesalahan masih sama, wa tarqiq at-talaq, ya. Jadi dibaca dengan tipis salah nih. Nah, harusnya dibaca menggunakan ta. At-talaqu marratan. Jangan sampai dibaca at-talaqu marratan. Salah seperti ini. Atau menebalkan huruf ta, ya. Yaumut talaq. Jangan sampai dibaca ta. Yaumut talaq. Apa namanya? Akan menyeleweng. Seperti ini. Maka sifat yang seperti ini, sifat yang seperti ini, perinciannya, ya, yang berkaitan dengan tebal dan tipis, itu juga termasuk keharaman kalau sampai kita tidak menyempurnakannya, tidak membaca dengan sesuai, gitu ya. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat yang berkaitan dengan hiasan. Maka sifat ada dua nanti nih. Sifat yang pertama adalah sifat yang berkaitan dengan tadi, ya, mengubah bentuk huruf. Yang kedua adalah sifat yang berkaitan dengan hiasan saja. Jadi sifat yang berupa penghias, ya. Sifat yang berupa penghias kita pelajari juga, sudah khatam kita semua di sini kan. Maksudnya di luar kepala semua ya Pak Juli ya. Sudah di luar kepala ya Mas Juli ya. Luar kepala nih, ya. Sifat apa? Hamas, jahar. Ini kan berkaitan dengan sifat yang tidak sampai berubah bermakna, ya. Perhatikan sini. Katarqiq ra al-maftuha wal madmumah. Nah, seperti menunjukkan huruf ra yang berbaris, ya, atas dan depan. Contohnya Ar-Rahmanir, coba bersama. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, maka ketika huruf itu tidak ada kembarannya, ya, maka ini berkaitan dengan hiasan. Kalaupun salah berarti nggak akan menyampur ke huruf yang lainnya. Dibaca tipis ya. Ar-Rahmanir Rahim. Hanya sekedar hiasan. Tapi kalau misalnya kayak tadi, sa ada shad, to ada ta, dal ada dot, apalagi qaf ada kaf. Yang seperti ini merubah makna, ya, merubah makna. Dibaca misalnya Ar-Rahmanir Rahim, ya, dibilang masih mending, ya. Jadi dibilang masih mending daripada kesalahannya kayak tadi, ya. Sampai merubah sifat yang mana sifat itu memiliki kembaran hurufnya. Sa dengan shad, dot dengan dal, ta dengan ta, ya. Yang seperti ini harus diperhatikan baik-baik.
Kemudian juga yang berkaitan dengan hiasan juga tidak menjelaskan hamas, ya, angin kan, hamas itu artinya angin, napas ya, dan tapasi pada huruf shin. Nah, ini nggak apa-apa, tapi bukan nggak apa, artinya kalian nggak apa-apa gitu, nggak usah gitu ya, artinya tetap dijaga ya. Maksudnya di sini masih ada toleransinya, ya, toleransinya tidak sampai haram ya, tidak sampai haram. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ini pun ternyata khaf ini, ya kan? Kelihatannya nggak salah nih, Bismillahirrahmanirrahim, karena tidak menjelaskan sifatnya. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Ternyata kesalahan Al-Quran juga seperti itu, termasuk kesalahan ternyata, ya. Kemudian shin, a'udzu billahi minasyaitonir, harusnya seperti itu, harusnya minasyaitonir rajim. Tapi kalau ada yang baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kategori kesalahan, ya, kesalahan sifat untuk penghias. Kemudian sifat yang lainnya adalah tidak membacakan huruf-huruf rokhawah, huruf-huruf yang mengalir, ya, ketika sukun atau tasydid, ya. Huruf-huruf yang mengalir contohnya apa? Ya, rokhawah lawannya syiddah, lawannya azidukotin bahkan sama lin umar. Ya, selain itu, misalnya kayak sama sa juga, sama kayak sa juga, ya. Bismillahirrahmanirrahim, artinya Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau antum di sini imam, kalau bisa dijaga, yang seperti itu pun harus dijaga. Jangan pingin buru-buru, biar cepat selesai gitu kan. Nggak usah pingin buru-buru ya. Ya baca surat yang pendek-pendek aja, tapi apa namanya, tajwidnya disempurnakan, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti ini juga, ya. Ada sifat bainnya juga diantara, kalau misalnya kita tidak menjaga maka kesalahan juga. Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Harus ada aliran sedikit gitu, pada huruf bainnya. Dan semua yang diistilahkan oleh ulama sebagai lahnul khafi, ya. Jadi kalau hiasan, kesalahannya pada hiasan, ya seperti tajwid juga. Kalau tajwid kan, kalau tajwid itu berarti ahkam tajwid, ya, hukum tajwid kayak gunnah, nun sukun dan tanwin, mim sukun, mad. Ketika semua itu tidak disempurnakan, maka masuknya kategori lahnul khafi. Contoh misalnya alif lam mim, harus dibaca dalam harokat tidak cuma 4 sampai 5. Ini kesalahan, tapi tidak sampai berubah makna, dan ini kesalahannya hanya sekedar khafi atau kesalahannya ringan, tidak sampai rusak ya maknanya. Tapi tetap harus dijaga sebaik mungkin, jangan sampai nggak apalah, nggak dosa gitu kan, jangan gitu ya, tetap harus dijaga, harus jaga. Kemudian sifat ini juga bergantung kepada dua keadaan, ya. Yang pertama adalah ala sabili taraqqi wal musyafahah, ya. Wajib menjaganya dan haram mengabaikannya, karena kalau misalnya kita tidak bertalaki dengan seorang yang fasih gitu ya, itu diantara penipuan dalam penyampaian riwayat. Ya, makanya kalau misalnya kita belajar tajwid nggak sembarangan juga, ya, nggak sembarangan juga, nggak sembarangan ya. Kecuali kalau misalnya seorang, misalnya ana udah memerintahkan, ya, orang yang bertajwid udah memerintahkan si fulan udah lulus nih, ya udah lulus, misalnya udah lulus itu bukan berarti sempurna, tapi udah cukup mengetahui ilmu tajwid dan bacanya juga sudah bagus, maka seperti ini bisa untuk mengajar, ya. Tapi kalau misalnya sama sekali nggak pernah mengajar, hanya sekedar mengambil ijazah di mana, misalnya Pekalongan itu ya, ngambil apa namanya,
sanat-sanatan mungkin ya, atau apa misalnya ijazah untuk ngajar TPQ gitu ya, ijazah untuk ngajar TPQ ya, itu ternyata ada di Pekalongan, dari anak kata jamaah dari Al-Falah itu Losari, itu katanya ada di katanya banyak pengajar TPQ yang di Losari itu mengambil apa tadi istilahnya apa, syarat juga, sama syarat juga, wah keren juga atau misalnya aja langsung ke sana langsung ngajar itu bisa ya. Syarat itu cuma cukup membayar aja, nanti tinggal dikasih jasa atau sanad dan bisa mengajar TP. Padahal orang yang nggak bersanad pun lebih bagus daripada itu kan. Yang penting dia musyafahah, talaki dan musyafahah. Seperti antum semua ini, yang antum sekarang sedang talaki, sedang apa namanya talaki ya, talqin, artinya talqin itu talqin ya, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah juga belajar dengan malaikat Jibril, dan Rasul juga mengajarkan para sahabatnya juga dengan metode talaki ya. Rasulullah membacanya atau para sahabat membaca di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah mentashihnya, ini namanya talaki. Kemudian yang kedua adalah ketika bacaan biasa, terdapat dua keadaan. Yang pertama adalah dibaca oleh seorang yang mahir dengan hukum tajwid, maka ia adalah suatu kaiban kalau sampai salah. Ya, kalau sampai salah maka suatu aib. Ya, jadi walaupun khafi, ya perhatikan nih, walaupun lahnul khafi, tapi kalau yang baca adalah syekh yang sudah memiliki sanad asyrah misalnya, itu termasuk aib, ya, termasuk aib. Kemudian yang kedua, dibaca oleh orang awam, maka dia telah menolak kesempurnaan bacaan namun tidak berdosa. Dia tidak akan berdosa kalau tidak sampai berubah mana, tapi menolak kesempurnaan atau menghilangkan kesempurnaan. Ya, intinya kesalahan walaupun di situ tidak sampai merubah makna ya, tapi kita sebagai seorang yang sudah paham dengan tajwid ya, sudah paham dengan hukum tajwid, maka sebaiknya adalah kita untuk menjaganya dari kesalahan sedikit pun gitu ya. Berusaha juga untuk menyempurnakan huruf demi huruf ya. Coba kalau kita baca Quran sambil diperhatikan huruf-hurufnya, dan juga ketika seorang itu membaca dengan menjelaskan huruf demi huruf, itu lebih mudah ya, lebih mudah dalam untuk didengarkan, secara maknanya juga lebih enak gitu ya, lebih enak. Perkataannya itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada bismi, ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Perkataannya jelas ya. Amma yatasaalun. Ada amma, ada yatasaalun. Anin naba'il 'azim. Jadi orang yang paham bahasa Arab akan lebih senang. Orang yang paham bahasa Arab akan lebih suka, enak mendengarkannya, ya. Jadi anin naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Terjemahin agak cepat tuh, terlalu cepat ya kan? Seperti itu. Itu di antara hukum menjaga ilmu tajwid. Taib. Itu sebagai muqaddimah ya. Maka terakhir sila sampai surat apa? Sampai surat Taufifin. Taufifin ya, dibuka sampai ayat berapa? Sudah selesai? Belum? 12? 10? Oke. Ini diperhatikan dan ditirukan. Isma'u jaydan wa kariru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, di antara juga misalnya tidak menyempurnakan harokat, misalnya dibacanya a'udzu billah gitu kan, itu juga di antara lahnul khafi, kesalahan yang ringan. Makanya kesalahan ringan tuh sebenarnya di diri kita tuh ada. Maka coba diperbaiki dikit demi sedikit coba, ya. Ya, kalau misalnya kita sudah paham, ya paling tidak kita paham ya. Kita salah tapi walaupun kita belum bisa tepat atau sesuai gitu. Paling tidak kita bisa memahami. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Dal sama dal harus dibedakan ya. Perhatikan pada lafaz tadi ad-din sama yukad. Nah, seperti ini juga lahnul khafi ini tadi kan apa namanya tidak menyempurnakan hias, sifat penghias. Huruf dzal sifatnya rokhawah ya, mengalir suaranya, maka harus jalurkan suaranya. Wa ma yukad jangan ditahan ya, jangan yukad enggak ada aliran nih, harusnya yukad begitu ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Nah, huruf dal bainal huruf dal wa harfu dal ini juga bisa menjadi khafi dan jali. Khafi ketika dia tidak menyempurnakan sifat penghiasnya, yaitu rokhawahnya. Bisa jali ketika dia tertukar dengan huruf dal. Nah, ini hati-hati ya. Wa ma yukad, ini contoh seperti ini jali nih. Artinya beda nanti maknanya. Wa ma yukadzibu ya. Kadzab pakai dzal ya. Wa ma yukadzibu ini salah. Yukadzibu harus keluar. Yukadzibu. Coba yukadzibu. Nah, paling penting adalah kita menjaga dari lahnul jali ya, jangan sampai kita terjerumus pada lahnul jali ya. Kalau lahnul khafi itu memang sebuah kewajaran bagi kita ya. Karena memang kita belum maksimal mempelajari ilmu tajwidnya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul seperti tutla juga bagian dari hias ya. Kemudian pada kata asatiru itu juga bisa jadi lahnul jali ya. Kalau kita bacanya sifatnya berbeda atau berubah, tapi bukan merubah hurufnya ya, tapi merubah sifatnya, yaitu sifat harusnya tipis dibaca tebal. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul asa gini ya, asa dengan suara yang menggema di dalam
area mulut ya. Asatirul awwalin. Huruf tipis itu tidak ada gemaknya pada dalam mulut ya. Jadi semua suara itu keluar huruf tipis. Coba. Seperti itu. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, yang paling sulit adalah huruf apa? Huruf-huruf itbaq, ya kan? Shad, dha, ini semuanya memiliki kembaran. Yang shad dengan sa, dot dengan dal, ya, bisa juga dengan dha, ya kan? Qa dengan ta. Maka ketika kasr ini paling sulit nih. Ya, jangan sampai asatirul. Kalau asatirul dia sifatnya jadi tipis sehingga menjadi tadi lahnul jali bisa, ya, bisa tersebut dalam lahnul jali. Ikhlalu biha haramun, ya. Meninggalkan sifat seperti ini bisa haram, bukan bisa lagi tapi haram memang, haram mutlak, ya, nggak ada pengecualian tapi mutlak. Nah, coba asatiru, nah, tapi kalau misalnya huruf ra dibaca tipis maka tidak sampai jali, ya. Asatirul, tidak sampai jali karena dia tidak memiliki kembaran gitu, ya, tidak memiliki huruf yang sama dalam pelafatan itu, ya. Coba asatiru. Toi. Ya, intinya jangan sampai dibaca asati, ya. Asatirul. Ulang lagi. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sakta itu berarti tambah nafas, tapi jangan terburu-buru juga jangan berlama-lama, ya. Jadi huruf di sini saktanya adalah huruf lam, ya, maksudnya berarti pada wakafnya pada huruf lam, maka huruf lam memiliki sifat bainiyah, artinya disemurain dulu bainiyah baru ngucapin ra-nya, ya. Kalla bal rana ala, ya, artinya ketika kita masih bainiyah artinya belum berhenti, paham, ya. Jadi saktanya itu berarti setelah bainiyah. Ini kalla bal ra, ya kan? Kalla bal ra, ya kan? Jadi harus dibainiyahkan dulu baru berhenti sejenak tanpa nafas, ya. Jangan kalla bal rana, enggak ada sifat bainiyah, ya, itu kemarin, ya. Gitu. Coba baca lagi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang diantara juga ini qulubihim ma, hukumnya apa nih? Qulubihim ma idgham
mimi atau idgham mimi ya. Mutamatsilain atau mimi ya namanya. Dan ini dibaca kadarnya minimal dua harokat ya. Seperti dua harokat. Jangan terburu-buru. Kalau ada hukum-hukum tadi jangan terburu-buru. Itu juga di antara bisa merusak atau kesalahan lanul khafi. Tapi disesuaikan dengan ritmenya. Kalau ritmenya cepat ya berarti gunanya juga cepat, gitu ya. Jangan ritmenya cepat, gunanya malah lama. Nggak sesuai, nggak sesuai. Tapi kalau kita bacanya seperti ini, sedang baca tahqiq, sedang tahsin bacanya metode tahqiq, paling lambat maka harus lebih dilambatkan juga. Contoh misalnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya coba. Memang sakta memang berada pada huruf bighairi gunnah ya. Sakta kalau kita amati berada pada huruf bila gunnah. Dalam surat Al-Qiyamah ya. Wa qila man marra harusnya kan? Kalau disambungkan ini balra ya kan? Pada huruf idgham bila gunnah lam dan ra ketika bertemu dengan huruf setelahnya ya. Sama juga ketika dalam surat Al-Qiyamah itu waqilaman, jadi berartinya setelah dia mensifati huruf nun yaitu sifatnya baik, memberikan sedikit aliran suara baru berhenti. Waqilaman raqu, waqilaman raqu, jangan waqilaman raq, waqilaman raq, salah ya. Habis itu kalla bal rana, namanya tidak sempurna sifat bainiyahnya, enggak ada sifat bainiyahnya. Waqilaman raq kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Coba yaksibun. Itu juga di antara sifat itu. Yaksibun. Orang yang sudah terbiasa baca yaksibun, dosa ini harus dirubah. Ada enggak? Yaksibun, ada kan? Betul kan? Yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla, ini matnya apa? Coba tanya Pak Rajuli, coba Pak Rajuli. Apa nih? Hukumnya apa? Mat apa? Ayo. Pak Untung, apa nih? Hukumnya mat apa namanya ini? Baca? Jaiz. Oke. Jaiz munfa? Hasil. Oke. Oh, paham ya. Masya Allah. Ini sebenarnya kalau pengertian antara jaiz sama munfasil, jaiz sama wajib itu berkaitan dengan bahasa Arab sebenarnya. Allah udah belajar bahasa Arab. Terus apa artinya jaiz toh? Wajibnya kelamin. Gitu ya. Ini benar nih jaiz. Dibaca berapa harakat, Pak? Dibaca berapa harakat? Jaiz dibaca berapa harakat? Bahasa B 5 lah. 6 hanya mat
lazim ya, mat lazim. Yang 6 itu hanya mat lazim. Ya. Kemudian pada hukum hum'a, mim sukun bertemu huruf ain, hukumnya apa? Ini saya tidak langsung kita belajar tapi langsung contohnya. Ya. Mim sukun bertemu ain, hukumnya apa? Ayo. Sama saya ngerti nih. Ayo. Ya, Mas. Ayo. Hum'a. Nah, cuma 3 doang, antara 3 doang. Ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Cuma 3, di antara 3 ini doang. Dan ini kalau kita lihat ya, mim sukun. Mim sukun itu artinya keluar dari mana? Kedua bibir. Maka nama bahasa Arabnya bibir apa? Syafawi. Syafah ya kan, syafawi. Maka di antara 3 ini syafawi yang mana? Kalau misalnya idgham enggak mungkin dong. Berarti antara 2 doang. Ikhfa sama idhar. Ikhfa syafawi apa idhar syafawi? Karena idgham enggak mungkin syafawi. Ya idgham mim kalimatnya karena 2 double gitu kan. Ini hukumnya apa? Kalau udah lagi. Kalau huruf ikhfa syafawi hanya huruf ba. Selain huruf ba dan selain huruf mim pasti masuknya kategori idhar syafawi. Mim sukun bertemu selain huruf ba atau selain huruf ba dan huruf mim maka hukumnya idhar syafawi. Apa aja mim sukun bertemu apa aja selain 2 huruf tadi ba dan mim maka hukumnya idhar syafawi. Jadi syafawinya itu diambil dari huruf mimnya syafawi syafah itu kan. Jadi idhar syafawi. Kemudian arro hukumnya apa? Saya tahu. Mas Juli. Ayo. Idgham bigun atau bilaguna? Karena sering ngetes santri ada kecohkan, ada kasih jawaban yang salah tapi diikutin. Bigunda. Padahal bilagunda gitu ya. Bilagunda di sini Mas, bukan bigunda. Berarti kalau bigunda ar-rabbihim, coba ar-rabbihim. Oke. Mim sukun bertemu huruf ya pada rabbihim yauma idi. Idhar syafawi langsung nyantel. Oke, betul. Kemudian yauma idillah mahjubun bertemu huruf lam. Hukumnya itu bila guna. Oke. La mahjubun. Hukumnya apa itu? Matnya. La mahjubun. Hukumnya mat apa? Bisa dikategorikan mat apa? Tabi'i, juga bisa dikategorikan arid lisukun. Kalau misalnya kita baca yang 4 rakaat berarti kita membaca arid. Tapi kalau kita baca 2 berarti kita baca tabi'i. Ya. Tapi arid juga bisa 2, 4 sama. Nah, maka variasi bacaan ini variasi. Maksudnya kalau imam mau pakai yang mana, tapi harus disetarakan dari awal, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, 2 terus, ya. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Enggak rata. Jeglong berarti, enggak rata ya. Nah, kalau misalnya rata gini, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau terburu-buru, waktunya banyak, sholat malam, makanya yang lama aja, lebih bisa menghayati. Ar-Rahmanir Rahim. Boleh. Maliki yaumiddin. Nah, lebih bisa menghayati seperti itu, ya. Tapi kalau waktunya sedikit, masih safar ya pakai yang 2 harakat aja cukup gitu kan. Azan dulu ya. Azan ya? Ya sudah azan.
Lanjutkan maju satu ya dari ayat 11 sampai 15. Terus bagi yang mau hafalan, store hafalan sama ahli fadil ya, sama saudara kita fadil ya. Bisa setoran, waktunya bisa luas ya sama ahli fadil. Fadil? Sini. Benar. Enak kursi. Bisa setoran, mau setoran 2 itu juga apa? Waktunya banyak nih. Setoran aja mas. Masih juga apa? Masih sedikit nggak apa. Yuk, siapa dulu nih? Baca ya. Ayat 11 sampai ayat 15. Ayo. Dikit nggak banyak. Siapa duluan? Bisa. Mas Toran dulu. Kalau tuh, moco. Toran sana, bisa. Kalau waktunya dulu bisa sini juga. Ya. Ya terlalu malam, ya nggak terlalu malaman ya. Ayo, baca dulu siapa ya? Masya Allah. Surat apa nih mas? Surat apa? Masya Allah. Sehat tadi. Alhamdulillah. Jelas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Lebih dibanyak sedikit lagi. Mananya? Gila. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أساطير الأولين
كلا بل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Next lagi, Pak. Mana Mas? Ada di mana sini? Ada di mana? Ada di mana ya? Ada di mana? Itu kan di bilang 14 Ilmu kema ya. Kalau itu ilmu kema nih. Gimana Pak? banyak wisata Putih. Daerah apa sih? kalau Lamongan. Pokoknya dari sana gitu ya. Daerah alam atas itu atau ya ada wisata tapi hari apa tuh Pak? Hari apa berarti kemana? namanya biasanya 2 hari bilang 14-an hari ulang tahun atau apa Udah mulai latihan gerakan, ya kan tendang. tempat dia mantap-mantap kalau apa jadi Ayo Pak. Sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكذبون بيوم الدين Nah, nunnya pendek tuh. Ya kan? Alladzina yukadz sama ya. Dal sama dal. Dibuna biyaumiddin. الذين Jangan lama. Jangan lama. الذين يكذبون بيوم الدين. Udah bener, tapi sekarang malah yang salah malah ininya bunya tadi kurang panjang. Mana ya? Buna harusnya. Oh iya. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم Kullu mu'tadin dhamma itu. Kullu وما يكذب به إلا كل معتد عظيم. Kemudian berarti lagi pada kullu lamnya illa ada tasydidnya, kullu juga lamnya ada tasydidnya ya. Illa kullu gitu, illa kullu wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. وما يكذب به إلا كل معتد عظيم. Ini kata dulunya kalau dari sini sudah kawilah jadi jangan saja malah begini وما يكذب به إلا كل معتد عظيم. Nah, untuk diperjelas lagi pada illa kullu. Di sini tadi agak hilang tadi. Kullu satu anu ya. harakat ya betul. Illa kullu mu'tadin athim. Yang terburu di sini. Coba lagi. Kullu tapi illa dipanjangin 2 harakat.
أساطير الأولين Ya. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Nah, berarti kan pada yak dan tapi yak, tapi yak, tipis, yak. Nah, كلا